Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Di sekolah itu apa yang dipelajari? Anda mempelajari apa di sana? Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Jadi kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail, hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak, fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding kayak kita pernah itu di mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi ke Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Iya. Kenapa? Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan. Lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan. Dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi agama yang lain dipelajari. Ya, Hanya Islam. ya, Hindu, Buddha kita dulu studi banding ke pura seperti itu, ke patung dewa, apa itu patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana. Bertemu dengan biara-biaranya kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Ada beberapa kita kunjungan-kunjungan seperti itu. Islam nggak? Sama sekali. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun sama seperti S1. Iya, Anda lulus? S1. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai. Saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian saya tidak diizinkan dan saya suruh memilih antara lembaga bimbingan belajar atau saya melanjutkan kuliah. Saya mendirikan itu pada saat masa libur sekolah. Terus kemudian saya disuruh meminta mengambil pilihan, gitu kan. Dan sementara saat itu sudah berjalan dengan 53 pegawai yang tidak memungkinkan saya harus mengambil keputusan. Saya meninggalkan begitu saja, di mana letak moral saya, tanggung jawab saya terhadap mereka. Saya cuma minta dispensasi waktu 1 semester untuk saya melanjutkan bimbingan belajar ini, sembari setelah itu saya lepaskan gitu. Saya akan berikan kepada teman saya, tetapi yang terpampang nama saya dan foto saya, bahwa nama saya pemilik daripada lembaga bimbingan ini tidak memiliki hubungan secara yuridis dan bla 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 dengan sekolah tinggi tersebut gitu. Nah, sistem kuliahnya, sistem pengajarannya seperti apa? Apakah saya dengar tuh kalau ini nggak boleh bertanya belakang lagi, hanya di doktrin apa begitu. Di sana itu kita lebih baik didoktrin tentang kristenisasi ya, gitu kan. Terlebih saya mengambil pada fokus di misionaris gitu. Jadi Senin sampai dengan Jumat kita akan ambil pelajaran. Jumat sore, siang itu udah selesai, sore habis jam 1 gini, itu
kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Kalau misalnya jadi nanti fokusnya di situ akan mengalir gitu. Nanti kalau memang fokusnya dia di gereja sebagai gembala gereja, maka otomatis dia lebih banyak mengurus pada urusan pergerejaan. Tapi kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, gitu, mencari gembala-gembala yang Jadi hilang. tugas misionaris itu melakukan kristenisasi, Iya, lebih tepatnya seperti itu, mencari gembala yang hilang, bukan sebagai misionaris. menyebarkan ajaran agama Kristen, lebih tepatnya kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristen, seperti itu. Walaupun mereka sudah beragama. Sudah beragama, tapi kan mereka belum mengenal Kristen. Itu yang diajarkan. Atau mereka sudah Kristen tapi mereka tidak hilang kendali seperti itu juga. Tapi lebih banyak kita saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang Muslim KTP. Saya garis bawahi di sini. Saya tegaskan Muslim KTP. Karena apa? Karena sangat mudah untuk membawa mereka untuk masuk ke Kristen. Caranya Lewat kehidupan seharian, budaya, lingkungan, dan kita mempelajari situ. Jadi misalnya contoh saat itu saya di daerah Blitar, ada satu keluarga dan desa, mereka kebiasaan hidupnya itu ke sawah pagi atau mungkin berkebun. Nah, saya akan terjun ke mereka, mendatangi mereka selayaknya warga pada umumnya. Saya akan datang dan menyapa mereka, kemudian pada hari pertama seperti bertahap ya, tidak langsung serta-merta gitu, enggak, bertahap, dan itu membutuhkan waktu lumayan hampir setahun gitu, sampai pada akhirnya sebagian orang dari desa itu menjadi Kristen. Ya, bertahap, awalnya pasti perkenalan, kemudian saya membantu mereka, kita bersikap baik selayaknya kita manusiawi aja gitu kan. Jadi ya bagaimana budaya mereka, ya kita ikutin budaya mereka. Ke sawah, ya kita ikut ke sawah. Mereka berkebun, ya kita ikut berkebun, gitu kan. Membantu apa-apa pekerjaan mereka, kesehariannya mereka. Dari kondisi mereka merasa dibantu, kita menerima kondisi mereka, kita mendengarkan curhatan mereka, masalah mereka kita dengarkan semuanya. Itu membuat satu celah untuk kita diterima oleh. Anda digaji sebagai misionaris dan atau dananya dari Digaji itu tidak, tapi difasilitasi iya. itulah betul. Apa yang jadi kebutuhan seorang misionaris? Contoh misalnya, berapa biaya kebutuhan saya, transport saya sampai ke titik lokasi, ongkos PP saya pulang, itu semua di cover. Kemudian untuk biaya makan itu semua pasti dijamin. Untuk tempat tinggal kita disediakan. Semua fasilitas kita disediakan. Jika memang ya Hidup ya. fasilitas hidup, artinya tidak sampai susah gitu loh. Jadi kalaupun kamu menyebarkan agama ke arah satu penjuru sana, itu kita survei dulu di sana, kebutuhan kita apa, berapa transport ke sana, berapa naik line-nya, mungkin naik line atau mungkin perlu motor, perlu mobil, jangkauan kemana, berapa kilo, itu semua kita jelaskan pada titik awal survei. Kemudian kita ajukan dan dana itu akan dikeluarkan setiap kita akan mengarah ke lokasi tersebut. Dan itu tugasnya 1 minggu 1 kali, Jumat sampai dengan Minggu atau Ahad siang, selesai acara kebaktian itu kita pulang. Biasanya berapa? Berapanya itu relatif, tergantung dari jarak jauh, dekat, Anda terima? sesuai dengan nilai. Di situ letak kejujuran seorang misionaris ditekankan juga. Tidak boleh kita memainkan nilai nominal. Jadi seorang misionaris itu ditekankan adanya kegigihan, kejujuran, kesetiaan, dan sosial. Bagaimana kita bermasyarakat di masyarakat tersebut. Nah, untuk kehidupan pribadi nggak ada gaji tadi nggak? Tidak tercover di situ. Kan itu kan biaya dari untuk misionaris pada saat perjalanan kan. Untuk biaya hidup itu ada lagi yang di cover, beda tapi beda lagi. Jadi kalau dari ini tadi kan untuk biaya proses praktek tugas itu kita di cover sama instansi pemerintah, instansi dari sekolahan gitu kan. Terus kemudian nanti untuk biaya keseharian itu kita ada beasiswa sendiri
uang buku itu ada beasiswanya sendiri, seperti itu. Jadi setiap bulan terima berapa? Waktu itu hampir saya tidak bisa menerima secara langsung karena semua transfer ke sekolahan, Oh, gitu. Jadi segala macam urusan, saya perlu baju, ya sudah, saya beli baju, berapa biaya kebutuhan baju nanti akan ditransfer ke pihak sekolah. Saya ngajukan ke sekolah. Nanti ada donatur beasiswa. Saya dulu dapat beasiswa dari Amerika sama Korea. Amerika. Nah itu, nilai itu tidak akan tertera. Nilai tidak akan pernah tertera. Karena nilai itu akan membatasi. Tapi berapa banyak yang saya butuhkan, itu akan tercukupi. Prinsipnya seperti itu. Karena nilai itu membatasi. jadi tidak pernah kekurangan. Hampir tidak pernah kekurangan. Seperti itu. Yaitu tadi, tidak ada perjanjian nilai berapa yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak yang saya perlukan akan disediakan. Seperti itu. Sudah ada yang berhasil dimurtakan. Saya Ya, sudah ada yang berhasil Anda murtakan. ada. Berapa? Kata ada itu buat saya bukan bahagia, tapi kata ada itu buat saya menangis. Nyun sewu ya. Ada. Kalau dibilang berapa, pernah itu saya masih ingat satu keluarga. Saya menyukai bidang bisnis. Awalnya seperti itu. Jadi ketika tadi saya mendirikan lembaga bimbingan, terus kemudian saya hijrah ke Jakarta, saya mengelola satu usaha juga di Jakarta tahun 2004 tepatnya. Dalam perjalanan bisnis saya itu kemudian saya mengalami kegagalan dan kegagalan gitu. Saya pada akhirnya saya bertanya, ya Tuhan, gitu kan. Kalau di Nasrani itu kan kita berbicara sama Allah itu tidak menggunakan adab ya. Jadi lebih kayak kita ini sama Allah itu kayak kita ini teman. Kadang-kadang kalau kita benci bisa marah-marah sama Tuhan gitu kan. Nah itu mungkin itu perbedaan. Setelah saya mengenal Islam itu banyak sekali diajarkan adab untuk kita menempatkan diri sebagai manusia dan siapa Allah buat kita. Gitu. Jadi pada saat kegagalan bisnis itu, akhirnya saya bertanya saat itu sama Tuhan, gitu kan. Maaf, saya pasti pakai bahasa perumpamaan di saat waktu itu. Ya Tuhan, apa yang engkau mau dari saya? Saat itu saya memang sendiri, posisi di Jakarta sendiri gitu. Dengan berbagai macam kegagalan bisnis yang saya jalani. Terus kemudian saya minta sama Tuhan, saya minta berikan saya petunjuk jika Tuhan itu masih sayang sama saya, gitu kan. Hadirkan kepadaku seorang keluarga yang bisa menerima saya apa adanya. Ibarat kayak nazar ya. Kemudian saya dipertemukan, ya panjang perjalanan, pada akhirnya singkat ceritanya saya dipertemukan pada salah satu keluarga yang sangat sederhana. Bukan orang kaya, bukan orang dari keluarga terpandang juga bukan. Keluarga yang sangat sederhana, dia bukan siapa-siapa, tinggalnya di tengah pematang sawah. Bukan juga. Dia hanya punya tanah, sepetak tanah yang ditempati itu aja. Tanah di sekitarnya sawah itu bukan milik dia, itu milik orang lain. Dan saya datang ke rumah dia itu lihat pematang saya cuma sepenggal 2 kaki itu aja. Saya datang ke situ dan dibawa teman saya. Sekarang teman saya sudah meninggal. Semoga diberikan kemudahan bagi beliau. Nah, saya diperkenalkan di situ, saya dibawa ke situ dari keluarga tersebut. Awalnya ya kita perkenalan biasa. Pada pertemuan berikutnya saya merasa bahwa ada yang berbeda di keluarga ini. Seperti saya merasa diterima di keluarga tersebut, sehingga saya akhirnya meminta kepada keluarga itu untuk apakah boleh saya tinggal di sini. Gitu. Dan mereka sekeluarga merundingkan, minta waktu 1 hari, besoknya memberikan jawaban kepada saya bahwa mereka menerima. Saya tinggal di situ karena saya sudah berhenti dari pekerjaan saya, dari bisnis saya yang gagal. Itu saya habis keluar dari rumah sakit karena saya habis bangkrut. Kemudian saya masuk rumah sakit dan saya pergi ke rumah itu. Membuat saya akhirnya mencari Allah, mencari Tuhan saya di mana gitu kan. Ya akhirnya saya dibawalah keluarga itu dan keluarga itu menerima saya.
keluarga itu tidak menekankan saya harus saya menerima Islam, tidak. Dia hanya bilang, kamu boleh tinggal di tempat ini, tapi di sini keluarganya keluarga Muslim. Apakah kamu mau? Gitu kan? Saya bilang tidak masalah, dan saya tidak memaksa kamu harus Islam kok. Itu pilihan kamu. Gitu. Tapi dalam keseharian, saya diajarkan tentang bagaimana caranya hidup Islam.